wabarakatuh. Selamat jumpa bagi rekan-rekan sekalian. Saat ini saya akan menjelaskan tentang penghasilan yang menggiurkan tanpa mengeluarkan uang untuk modal awal. Jadi pada zaman sekarang ini, masalah yang sering terjadi pada masyarakat kita yaitu masalah kesulitan ekonomi. Baiklah, ada beberapa permasalahan ekonomi yang dapat kami sampaikan di sini, yaitu satu, kesulitan ekonomi itu dari rekan-rekan yang umpamanya yang baru di PHK. Biasanya orang jadi pusing sebab tak tahu harus bagaimana, apa yang mau dilakukan. Terus yang kedua, ada kesulitan ekonomi dari dampak pandemi. Jadi biasanya hilangnya mata pencaharian, jadi tak sulit untuk berusaha. Yang ketiga yaitu kesulitan ekonomi dari yang baru berkeluarga. Dia mikir usaha apa yang harus dia jalankan untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Yang keempat yaitu kesulitan ekonomi bagi mahasiswa untuk membiayai perkuliahan, serta kesulitan-kesulitan ekonomi lainnya yang sedang Anda hadapi pada saat ini. Dari kesemua kesulitan ekonomi yang saya sebutkan tadi, sebetulnya sangat bisa diatasi. Sangat bisa Anda atasi, asalkan Anda mau berjuang serta mau bekerja keras. Dan untuk jelasnya, coba Anda saksikan di video ini. Pada saat ini, lapangan kerja semakin sulit. PHK juga di mana-mana yang mengakibatkan perekonomian makin lesu. Sebagai seorang kepala keluarga, juga akan membiayai ekonomi keluarganya, sedangkan lapangan pekerjaan semakin sulit. Nah, di sini kami sampaikan informasi bagaimana supaya mendapatkan uang yang menggiurkan tanpa mengeluarkan uang untuk modal dasar untuk melakukan usaha, yaitu dengan mendirikan klinik bangunan. Pertama, mungkin Anda masih ragu, apa itu klinik bangunan? Kok bisa tidak memakai uang untuk modal awal? Bagaimana untungnya bisa menggiurkan? Berikut kami akan terangkan sejelas-jelasnya. Klinik bangunan ini adalah pekerjaan yang cukup menggiurkan. Anda boleh tidak memiliki ilmu teknik sipil, boleh tamatan SMDA dan lain sebagainya, tetapi yang paling baik itu minimal Anda tamatan STM, atau Anda harus belajar cara-cara menghitung biaya-biaya perbaikan bangunan yang kecil-kecil, atau Anda juga sedang mengikuti perkuliahan di mana saja, jurusan apa saja, lumayan. Hasilnya memuaskan dan bisa juga membantu modal untuk perkuliahan. Atau Anda suka berkeluarga, bagus juga. Berarti Anda lebih fokus dalam menekuni pekerjaan ini. Hasil dari pekerjaan ini akan memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan tidak sedikit pengusaha besar itu pada awalnya seperti itu. Untuk mendirikan klinik bangun tersebut, ada beberapa macam cara-cara yang terlebih dahulu harus Anda telusuri dan ketahui tentang apa saja jenis pekerjaan yang bisa diselesaikan yang akan mungkin terjadi dengan permintaan orang lain. Yo,
Dalam melaksanakan kegiatan ini ada beberapa hal yang terlebih dahulu Anda harus perhatikan. Pelajari dan ketahui tahapan pekerjaan yang akan kita selesaikan. Seperti yang pertama yaitu mengidentifikasi kerusakan daripada bangunan atau rumah tempat tinggal. Terlebih dahulu, tugas Anda harus mengenali apa-apa sih biasanya kerusakan yang terjadi pada bangunan atau rumah tempat tinggal yang akan kita perbaiki. Kita harus mengenali apa-apa saja lingkup kerja yang bisa kita laksanakan. Berikut kita lihat macam-macam dari kerusakan bangunan yang mengakibatkan biasanya terganggunya si pemilik rumah. Yang pertama yaitu atapnya yang bocor. Atap yang bocor biasanya karena atap tersebut sudah lama dipakai dan berkarat, sehingga muncullah lubang-lubang kecil pada karatan atap tersebut, dan air akan mengalir di sana dan akan mengakibatkan kebocoran, sehingga berakibat perabotan akan rusak. Jadi kerjaan Anda di sini yaitu memperbaiki, bagaimana cara memperbaiki kebocoran atap. Yang kedua yaitu biasanya saluran air itu, saluran pembuangnya tersumbat. Saluran air untuk pembuang tersumbat. Biasanya diakibatkan sampah yang tidak terurus, yang mengakibatkan saluran air kotor atau limbahnya tersumbat. Jadi di sini Anda perlu melakukan pembersihan dari sampah-sampah tersebut. Yang ketiga, WC-nya tersumbat. Biasanya si penghuni rumah jadi bingung, sebab kemana lagi pergi buang air besar. WC tersumbat itu disebabkan biasanya karena satu, WC-nya sudah penuh, jadi kamu sarankan perlu lakukan penyedotan. Kamu sarankan kepada orang yang punya rumah perlu dilakukan penyedotan apabila WC-nya terpenuh. Yang kedua, masuknya batu kecil ke dalam lubang WC, sehingga kotoran yang ada di sana mengakibatkan tersumbatnya WC tersebut. Pekerjaan yang Anda lakukan di sini adalah pertama, lihat dulu septic tanknya atau tempat limbah buang BAB-nya. Seandainya sudah penuh, tentu Anda pesan mobil untuk menyedot, di mana terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan si pemilik rumah. Seandainya septic tanknya belum penuh, berarti Anda harus membongkar WC-nya dan melihat kenapa terjadi penyumbatan. Yang keempat, biasanya rembesan air dinding. Biasanya dinding yang bagian luarnya tidak diplaster akan mengakibatkan rembesan, yaitu akan mengalir ke dalam ruangan. Jadi rembesan tersebut akan mengalir ke dalam ruangan, yang akhirnya tikar dan perabotan lainnya akan basah sehingga sangat mengganggu si pemilik rumah. Pekerjaan yang akan Anda kerjakan di sini adalah memplaster bagian luar dinding. Yang kelima yaitu plafonnya yang rusak. Plafon rumahnya rusak biasanya diakibatkan karena kucing sering bertengkar di atas loteng, sehingga sering plafon terkelupas. Sehingga tugas Anda di sini adalah bagaimana supaya plafonnya tersebut terpasang lagi dengan baik dan rapi. Yang keenam yaitu pipa buang air yang tersumbat.
pipa buang air yang tersebar. Biasanya kondisi ini sangat mengganggu si pemilik rumah. Soalnya aliran air kotor tidak bisa melewati saluran pipa, sehingga pada waktu hari hujan sering terjadi banjir air kotor. Biasanya sangat mengganggu sekali bagi si pemilik rumah. Nah, pekerjaan Anda di sini adalah menganalisa di mana terjadi penyumbatan dan memotong pipa tersebut serta menyambungkan lagi, memperbaiki dan menyambungnya lagi. Yang ketujuh yaitu pengecatan. Ada kalanya dinding ruang tamu itu catnya terkelupas karena biasanya pada waktu sebelumnya mereka memakai cat murahan sehingga keindahan rumah tersebut agak terganggu. Pekerjaan yang akan Anda lakukan di sini yaitu bersihkan semua cat yang terkelupas dan cat ulang dinding tersebut sesuai dengan keinginan dari konsumen. Yang ke-8 yaitu apabila listriknya korslet. Biasanya seandainya terjadi korsleting listrik akan menyebabkan alat-alat elektronik akan jadi rusak ataupun bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi tugas Anda di sini yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki instalasi listrik yang korslet sehingga bagus seperti sebelumnya. Yang ke-9 yaitu baknya yang bocor. Biasanya pada setiap rumah tersebut memiliki kolam ataupun bak air bersih. Apabila bak tersebut bocor, maka si pemilik rumah yang dibingung. Nah, pekerjaan Anda di sini pertama mengeringkan air yang berada dalam bak. Setelah itu ditambah mana yang diperkirakan mengalami kebocoran. Setelah itu ditambal mana yang diperkirakan mengalami kebocoran. Yang ke-10 yaitu engsel pintu sudah rusak. Apabila engsel pintunya sudah rusak, tentu saja pintu tersebut tidak bisa ditutup seperti biasanya. Dan juga dikhawatirkan maling dan mudah memasuki rumah tersebut. Nah, pekerjaan Anda di sini mengganti engsel pintu yang telah rusak dengan engsel yang baru, serta memasangkannya pada tempat engsel pintu yang semula. Yang kedua yaitu tugas Anda di sini yaitu setelah dianalisa kerusakan, setelah tahu apa saja yang bisa kita perbaiki. Yang kedua, pekerjaan kita yaitu tahapannya menghubungi tukang bangunan. Dalam pekerjaan ini, Anda harus mengetahui siapa-siapa saja tukang bangunan yang Anda kenal dan apa saja bidang pekerjaan yang dikuasai oleh tukang tersebut. Tugas Anda di sini adalah jalin komunikasi, lakukan kerjasama dengan tukang bangunan tersebut, dan apabila ada pekerjaan yang Anda dapatkan, mereka siap untuk dikerjakannya. Sebaiknya setelah itu Anda menghimpun nomor HP dan alamat para tukang bangunan dalam satu grup. Yang ketiga itu tahapan dari pekerjaan ini yaitu WhatsApp warga komplek. Jadi Anda harus membuat WhatsApp grup untuk semua warga komplek. Bisa juga selama Anda berdalih untuk membuat grup WhatsApp ini adalah untuk keamanan ataupun untuk meningkatkan atau mempererat rasa sosial antara penghuni komplek, sehingga akhirnya semua warga komplek tersebut masuk ke dalam grup WhatsApp warga komplek. Yang keempat yaitu rancang iklan. Anda harus berancang iklan yang akan kamu kirim ke grup WhatsApp.
setiap beberapa hari secara kontinu, dan juga terkadang menyampaikan gambar-gambar orang yang memperbaiki kerusakan bangunan. Sebaiknya perbaikan tersebut yang berada di kompleks seputaran tempat tinggal Anda. Kalau Anda sudah sukses di lingkungan Anda, selanjutnya Anda boleh memperbesar kawasan Anda ke tempat lain. Jadi Anda bisa membuat iklan tersebut dengan bunyinya kira-kira begini. Klinik bangunan Istana-Tius. Contohnya nama klinik bangunan Anda yang membuat itu adalah Istana-Tius. Jadi klinik bangunan Istana-Tius. Jadi isinya di sini itu, apabila terjadi kerusakan bangunan di tempat tinggal saudara, seperti kebocoran, rembesan air hujan, pipa tersumbat, pipa bocor, loteng terkelupas, saluran tersumbat, ataupun WC tersumbat, ataupun cat terkelupas, sekarang jangan ragu lagi. Kami dari klinik bangunan Istana-Tius siap membantu Anda dalam mengatasi permasalahan kerusakan tersebut. Hubungi kami dengan nomor 0852 633 62228. Dalam jangka waktu dekat, kami akan kunjungi Anda dan akan mengatasi kerusakan tersebut. Yang kelima yaitu tahapan pekerjaannya, yaitu pelayanan stakeholder atau pelanggan. Setelah adanya orderan atau laporan dari si pemilik rumah yang mana terjadi gangguan terhadap kondisi kerusakan rumahnya, kerja Anda di sini yaitu membawa tukang bangunan dan melihat jenis kerusakan yang terjadi di rumahnya tersebut. Setelah Anda berkunjung ke rumahnya, lakukan koordinasi dan analisa biaya perbaikan dengan tukang yang Anda bawa. Seandainya perbaikan tidak memerlukan biaya, kamu laporkan ke pemilik rumah cukup dengan dasarnya biaya jasa perbaikan. Jadi berapa jasa perbaikan nanti kamu laporkan ke si pemilik rumah. Seandainya kerusakan membutuhkan biaya, biasanya contohnya untuk pembelian bahan, kamu bisa saja minta biaya pembelian bahan tersebut ke pemilik rumah dan segera berkoordinasi dengan tukang bangunan tersebut, serta dengan cepat lakukan perbaikan. Setelah selesai perbaikan, barulah Anda minta jasa perbaikannya, yang mana sudah Anda perhitungkan sebelumnya dan sudah dekorasikan dengan si pemilik rumah. Dan apabila pekerjaannya melewati 1 minggu, setiap hari Sabtu, kamu harus meminta gaji atas jasa tukang bangunan beserta Anda sebagai pengelola tukang ke pemilik rumah. Kalau semua pekerjaan sudah selesai, jangan lupa Anda tingkatkan komunikasi dengan si pemilik rumah dan kamu harus melakukan pengecekan pada kerusakan lain yang akan mungkin terjadi pada rumah tersebut serta melaporkan kepada si pemilik rumah. Selanjutnya, kalau bisa, foto-foto dari perbaikan tersebut kamu posting juga di grup beserta keterangan. Pekerjaan ini Anda lakukan secara terus-menerus, hingga semua orang yang berada di komplek mengetahui bahwa Anda mempunyai klinik bangunan, sehingga dimanapun terjadi kerusakan rumah, Anda dengan tim siap untuk mengatasi untuk perbaikannya. Dengan berjalannya waktu, usaha Anda akan maju. Bahkan selanjutnya Anda bisa menambah ke komplek lain. Jadi bisa Anda tambah kawasan ke komplek lain. Nah, setelah Anda lakukan cara-cara yang saya sampaikan di atas, seperti 1, identifikasi kerusakan bangunan untuk mengetahui jenis kerusakan yang bisa diperbaiki. Yang kedua, hubungi tukang bangunan untuk membangun tim. Yang ketiga, buat grup WhatsApp warga komplek untuk membangun relasi. Keempat, rancang iklan
untuk supaya orang lebih banyak mengetahui tentang usaha Anda, dan Anda rutin Anda beritakan di WhatsApp grup yang Anda buat. Kelima yaitu pelayanan stakeholder atau pelanggan. Jadi pelanggan harus dilayani dengan baik dan supaya pekerjaan Anda berkelanjutan. Setelah pekerjaan ini Anda lakukan secara rutinitas, cara menghasilkan uang dengan menggiurkan tanpa mengeluarkan uang untuk modal awal, insya Allah akan terwujud. Lakukan perencanaan, selalu berdoa, dan segera mulai bisnis ini berjalan. Orderan kerja akan selalu membludak. Dan modal Anda di sini ada cuma kejujuran, relasi, serta komunikasi. Kalau Anda berhasil melaksanakan kegiatan ini, lama-kelamaan Anda bisa jadi pengusaha. Selamat mencoba, dan Anda sukses, kami pun jadi bangga. Selanjutnya, apabila saran kami ini bermanfaat, mohon bantu di subscribe dan like, serta komen Anda sangat kami harapkan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.